Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisman dengan NIM 2032111027. Di sini saya akan menjelaskan teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan pernapasan memiliki permasalahan dari sistem pernapasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernapas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi masalah pernapasan. Di sini ada alat spirometer. Spirometer adalah sebuah alat untuk setiap aliran darah yang masuk ke dalam paru-paru. Alat ini akan mencatat aliran udara tersebut menjadi sebuah grafik dengan volume per waktu. Untuk fungsi alat spirometer, yaitu fungsi dari spirometer adalah mendiagnostik atau melakukan diagnosa pada pasien atau seseorang yang dilihat paru-parunya. Untuk fungsi selanjutnya yaitu melakukan penilaian pada hasil pengobatan yang telah dilakukan, kemudian memberikan penjelasan terhadap perjalanan penyakit yang ada di paru-paru, lalu melakukan monitor kepada pasien yang memiliki zat berbahaya, kemudian melihat apakah ada reaksi obat yang memiliki efek toksis pada paru-paru. Fungsi yang terakhir dan vital tentu saja melakukan evaluasi terhadap gangguan atau tindak kemampuan dalam paru-paru, yang meliputi melakukan penilaian kepada pasien yang telah masuk ke dalam program rehabilitasi, melakukan penilaian risiko pada pasien yang nantinya akan dijadikan pertimbangan saat evaluasi asuransi, kemudian melakukan penilaian kepada individu tertentu dengan alasan yang legal atau resmi. Untuk prinsip kerja alat spirometer yaitu cukup mudah, namun memang biasanya hanya digunakan untuk melakukan pengecekan pada individu atau pasien dengan penyakit jantung dan tertentu paru-paru. Spirometer ini merupakan alat gold standar yang digunakan untuk menganalisis penyakit yang kronis seperti PPOK, pada perokok, hingga penyakit asma. Cara menggunakan spirometer ini harus cukup melewati beberapa persiapan yang cukup panjang, yaitu yang pertama, hal pertama yang dilakukan persiapan tentu saja operator dan alat spirometernya. Operator harus memiliki pengetahuan yang baik dan mampu melakukan instruksi dengan jelas kepada pasien. Kemudian pasien sendiri membutuhkan persiapan yang cukup sebelum melakukan persiapan. Subjek harus memiliki kenyamanan dan tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan kebiasaan yang mengganggu pengecekan seperti contohnya merokok. Kemudian untuk prosedur penggunaan spirometer, cara penggunaan spirometer ini mengacu pada prinsip kerja spirometer yang telah disepakati oleh para operator. Yaitu yang pertama, pasien atau subjek menghirup udara agar masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu dikeluarkan dalam jumlah banyak mungkin tanpa paksaan apapun. Manuver KVP, pasien menghirup udara dan dikeluarkan secara menghentak apabila pasien merasa pusing, maka perhitungan alat atau manuver harus dihentikan. Manuver VIP 1, pasien menarik napas, namun udara yang dikeluarkan udara yang dikeluarkan pertama kali adalah masuk dalam perhitungan. Kemudian manuver APE, pasien menarik napas maksimal dan dikeluarkan secara maksimal pula dengan bibir yang merapat. Kemudian manuver MPP, pasien harus menghirup udara dengan cepat dalam waktu minimal 10 menit hingga 15 detik yang menggunakan spirometer. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.